mereview sedikit soal isu kita ya. Isu 20, 25, 30 ya. Jadi dalam mempelajari ilmu kesadaran itu, hal yang paling penting itu adalah kemampuan mengidentifikasi diri ya. Identifikasi diri. Identifikasi diri sebagai penyaksi dan identifikasi diri sebagai yang diketahui. Jadi ada identifikasi sebagai yang mengetahui, ada identifikasi sebagai yang diketahui. Seperti itu. Yang mengetahui maupun yang diketahui sejatinya itu adalah satu dan sama. Ya. Itu oneness. Yang mengetahui dan yang diketahui sejatinya itu satu dan sama. Jadi yang mengetahui, yang diketahui itu adalah tentang aswar itu sendiri. Ya. Yang mengetahui aswar, aswar dengan A besar. Yang diketahui itu tentang aswar, aswar dengan A kecil. Maaf Bang Aswar, ya. Layarnya belum ke-share kayaknya. Oh. Screen-nya belum ke-share. Kalau ini udah belum ada perubahan. Belum ada perubahan, masih bandel. Mungkin ya. di stop dulu baru share ulang. Udah? Udah muncul? Oke, sudah. Ya, muncul sekarang, Bang. Oke ya. Jadi, yang mengetahui maupun yang diketahui itu adalah satu dan sama, yaitu aswar. Yang mengetahui itu aswar dengan A besar, ya, Aines. Sementara yang diketahui itu aswar dengan A kecil, ya. Seperti itu. Nah, yang sering kejebak-jebak itu aswar dengan A kecil ini, terjebak di sini, di sini. Tapi nanti lama-lama, seiring dengan proses progresif, lama-lama tuh aswar ini akan sama dengan ini. Itu yang disebut dengan kesadaran pure consciousness, ya. Holis, sudah selesai evolusinya aswar. Seperti itu. Nah, malam ini kita akan membahas soal bagaimana aswar itu mengalami, ya, nature 20, bagaimana aswar itu mengalami nature 25, bagaimana aswar itu mengalami nature 30, ya. Mungkin malam ini bukan pertanyaan, ya, tapi katakan semacam reportase dari teman-teman. Bagaimana aswar itu terjebak di nature 20, lalu kemudian tuh terlampaui, gitu ya. Bagaimana aswar terjebak di nature 25, lalu terlampaui, gitu. Mungkin ada yang mau cerita atau ada yang bertanya, silakan. Karena memang malam ini topiknya ini tanya jawab. Mungkin Teh Sani, silakan Mbak Sani. Iya Bang Aswar, malam. Malam, coba silakan. Mungkin ada reportase atau apa tentang nature 20 sampai 30 ini.
pengalaman eksperiental aja ya Bang. Iya. Yang terakhir banget yang Yasani ingat tuh. Jadi tuh beberapa kali Yasani tertarik di 20. Oke, 20 Masalahnya itu, awalnya body shaming. oh, body shaming gimana kejadiannya? Ya sebenarnya lewat bercandaan sih awalnya kan. Terus akhirnya ya namanya manusia ya kepikiran gitu. Terus awalnya Yasani pikir ya udah lupain gitu. Nggak tahu kan Oke. besoknya. Oh, Mbak Sani, dikatain Iya. apa? Dikatain apa kok disebut body shaming itu? Orangnya kecil ya gitu. Oke, orangnya Orangnya kecil ya, kecil gitu. apa maksudnya kecil? Ininya postur badannya Yasani memang kecil. Ya, maksudnya kecil itu bagi Mungil. Mbak Sani itu apa? Oh, mungil gitu ya. Kayak boneka gitu ya. Dira sebentar, aku lagi di Zoom sebentar ya. Kecil itu artinya mungil. Oke, Bang Hasan kecil- lanjut, Bang. Ya, orangnya kecil. Kecil Halo. itu artinya mungil, Mungil, iya posturnya kecil. pendek kali ya. Ya, pendek kayak anak kecil gitu. Ah, ya pendek. Ini ya. Pendek kali. Iya. Oke. Terus ketika dikatain anak kecil gitu, Iya, artinya kan itu ini ya dia tidak diterima sebagai orang dewasa karena iya betul karena kan memang bentuk tubuhnya. kondisinya sekarang kan Yasani berusia gitu kan. Kok Gimana? masih ya kan sekarang bayangan Yasani itu Yasani kan udah berusia kok masih dikategorikan anak kecil. Jadinya jatuhnya ke sana. Iya, usianya berapa? Yasani 40. Iya. Ya kan 40 masih dikatain anak kecil gitu. Masih kategori anak kecil gitu. Dalam postur ya, dalam bentuk maksudnya body shaming-nya gitu. Siap. Seperti itu. Sebenarnya buat bagi beberapa orang mungkin ngapain dipikirin gitu kan. Kalau misalnya kita curhat ke temen gitu, apalagi misalnya ya kadang kan ya saya nih suka curhat ya belak-belakan gitu di Gogope itu loh Bang. Gogope Kan, ya. kan ya saya nih sendiri di situ yang cewek. Otomatis kan cara berpikir laki-laki di sana kan yang lainnya laki-laki semua gitu. Jadi cara berpikir mereka pasti bilangnya ya udah ngapain dipikirin kayak gitu, nggak usah didengerin kayak gitu kan. Cuman kan secara perempuan yang kayak gitu-gitu apalagi fisik mungkin Sensitif, bawaan ya apalagi bawaan kultur ya budaya kita gitu. Cewek itu ya memang mestinya ya kategori ya minimal ideal lah kayak gitu. Memang gitu teh laki-laki memang suka begitu, suka menyederhanakan persoalan perasaan perempuan. Ya apalagi kan ya Sani sendiri di sana gitu. Jadinya ya kalau udah dibilang gitu siapa lagi aku curhat ya gitu kan. Cuman udah bilang sih aku ya curhat ke sini aja sih nggak kemana-mana gitu. Cuman ya beberapa kali kan pasti ketarik kalau belum terlampaui kan Bang. Jadi ya gini mungkin ya. Ya. Jadi kecil, mungil, pendek berarti tidak cantik begitu. Iya. Langsung mengeneralisir iya kayak gitu. Kecil, mungil, pendek, ini tidak cantik. Iya. Juga bukan wanita idaman, katakan begitu ya. Iya. Kasihan ya. Bukan idaman. Ya ini ada hubungannya juga Bang sama masa lalu Yasani. Gimana tuh? Ya dalam hal hubungan ya gitu beberapa kali itu dari waktu SMA itu Yasani selalu kalah dalam posisi ya postur. Dalam arti misalnya Yasani suka sama dulu ya waktu masih SMA lah ya gitu. Misalnya suka sama satu laki-laki, nah laki-laki itu pasti milih yang posturnya tinggi, yang kayak gitu-gitulah gitu. Terus beberapa kali diselingkuhin karena postur gitu. Oh. Ya gitu. Okay. Sampai pernah tuh keinget ya. Mantan Yasani pernah bilang gini, coba kamu tinggian dikit gitu ngomongnya. Astagfirullah. Ya. Sebenarnya kan kalau secara logika maksudnya akal sehat ya itu nggak bisa sih, nggak usah dipikirin gitu. Cuman kan karena udah masuk telinga gitu.
masuk telinga, dan saya setuju kalau yang cantik itu yang tinggi. Ya, kecil Jadi ya. bukan persoalan masuk telinga, tapi itu memang standar budayanya Mbak Sani juga sama dengan mereka gitu. Ya, menyamakan standarnya, mensetujui, mensetujui. Dia dari culture yang sama, bahwa namanya yang cantik itu kayak Sophia Latjuba, ya kan? Kayak DE. DE tinggi ya. Jadi persoalannya itu bukan karena masuk kuping. Karena S kecil ini mengidentifikasi, mensetujui. Bukan karena karena kabar itu masuk kuping, tapi kabar itu masuk kuping dan memang saya menolak diri saya gitu ya. Jadi persoalannya Mbak Sani itu setuju bahwa yang cantik itu Sophia Latjuba, bukan Mbak Sani. Mbak Sani ini hanya I'm not enough gitu. Jadi Mbak Sani ini ya segitulah keadaannya, tidak layak dikatakan cantik. Dan itu Mbak Sani sendiri yang menyimpulkan begitu. Ya, paham. Oke. Iya, jadi ini apa namanya? Kecantikan itu diidentikan dengan postur. Ini nanti sambil Yasani ceritain cara melampaui Yasani ya, Bang? Boleh. Coba. Pokoknya malam ini untuk Mbak Sani lah pokoknya. Jadi saya tidak termasuk laki-laki yang suka mengeneralisir kayak tadi ya. Terus ya, Bang, langsung memproklamirkan. Terus? Saya orangnya mau perhatian, memberi ruang dan waktu. Terus kan, tadi sampai mana ya? Udah gitu ya. Terus ya Sani kan beberapa kali tuh pajang misalnya ya Sani foto pagi-pagi gitu kan. Foto selfie, Bang, foto selfie. Jadiin status gitu. Terus ya beberapa teman adalah yang komen kan. Terus pernah tuh sambil dibecandain di grup pokoknya ada hubungannya ke yang 20 tadi. Terus saya nih sampai nyeletuk gini, ya aku foto selfie itu untuk berusaha melampaui ya salah satunya gitu. Dalam arti mau nunjukin gitu, kayak nunjukin kalau aku tuh ya bisa kok tampil apa adanya gitu. Berani gitu loh, Bang, berani untuk tampil apa adanya, mau walaupun misalnya kecil, tapi aku berani nunjukin aku tuh kayak gini loh, kayak gitu loh, Bang. Oh, jadi istilahnya ini apa ya? Kayak berani ngadepin musuh gitu loh, pasang badan kayak pasang badan gitu. Whatever orang mikirin apa aku ini pajang status foto selfie, tapi inilah aku gitu, mau berusaha mencoba ke sana, Bang. Iya, inilah fotonya itu. Gitu ya. Yang kamu bilang pendek itu kayak gini loh gitu kan, kayak pasang badan lah gitu. Yang kamu bilang itu fotonya kayak gini. Baru fotonya itu. Baru fotonya, belum ketemu aslinya. Belum berani kalau aslinya. Nah, nanti sini cerita pas ketemu aslinya ya. Pas ada cerita ketemu aslinya. Gimana? Terus akhirnya sempat waktu itu ada teman gitu kan ngajak, yuk ini ketemu, kalau cuma lihat fotonya tuh nggak puas gitu, mau lihat aslinya gimana sih gitu, karena kan udah panjang ngobrol gitu, banyak cerita-cerita kayak gitu kan. Terus ketemulah di Bogor kan. Nah pas ketemu di Bogor tuh langsung body language-nya tuh beda gitu, karena kan Yasani bandingkan sama di chat. Kalau di chat itu ya kita biasa kayak temen, tapi kok pas ketemu tuh kayak nggak kenal gitu loh, Bang, kayak orang ketemu di tengah jalan aja gitu, yang baru kenal gitu kan. Di situ Yasani tersinggung gitu. Apa tersinggung? Ya tersinggung karena perlakuannya memang nggak sesuai chat gitu, yang yang jadi Tesani harus ingat bahwa medsos itu tidak pernah jujur. Jadi ngapain harus jujur di medsos? Tapi kan aku nggak kayak gitu orangnya, Bang. Maksudnya nggak ikutan bohong-bohongan gitu loh. Ingat Tesani bahwa medsos itu tidak pernah jujur. Jadi ngapain harus jujur di medsos?
Pasang ke fotonya Maria Carey ini loh, Tesani itu. Tapi tambah kaget dong deh nanti kalau ketemu. Ya nggak apa adanya dong kayak gitu, nggak bisa melampaui ya tuh Bang. Ya daripada sudah foto apa adanya, ternyata nggak dikenal kan. Kecolongan. Teman-teman, harap ya self awareness-nya dipasang masing-masing dengerin. Ya Bang ya. Ya iya udah foto jujur ternyata nggak dikenal, itu kan nyerinya itu didengkul. Nggak diharapkan artinya kan itu. Jadi Iya. mereka tidak menunjukkan impresifnya ya. Nggak ada Iya. impresifnya, berarti memang nggak diharapkan. Bukan Tesani yang mereka harapkan datang. Bang, ini menghumorkan penderitaan berapa naik log ya Sani? Itu 480 lah. Tambah 20. Pasang kayak fotonya Anggun gitu. Shanti kan eksotik ya. Itu baru mereka harapkan. Kalau datang ke Sani nggak diharap, nyatanya mereka nggak ada impresifnya sama sekali. Iya, pasti ya Sani datang ditanya, nyonyanya mana Mbak? Nyonya siapa maksudnya? Nyonya Santinya mana? Dikiranya Sani pembokat ya gitu. Bang Aswad Oh, nggak dikiranya nyambung. Teh Sani pembantu. Ya kan yang muncul ya Sani, bukan Sophia Lajubanya. Oh gitu. Nyonya Sophianya mana? Masih di mobil ya. Ya sakit ya Teh. Udah 20 makin lagi ke bawah. Gitu Bang ceritanya kan. Akhirnya terus ya Sani pulang tuh cuma 10 menit ketemu gitu. Nggak jadi makan lah pokoknya udah ilfil ya Sani kan. Itu pertemuan dengan Gogope. Bukan, kalau Gogope setelahnya. Kalau pertemuan dengan Gogope Gogope tutup aja grupnya tuh. Kalau Gogope lucu lagi ceritanya nanti Bang. Jadi ketemu Gogopenya setelah udah melampaui sebenarnya. Makanya berani pasang badan juga ke Gogope. Itu belum melampaui Teh Saninya, belum terlalu clear pelampauannya. Yang mana? Yang 20 itu. Jadi pas ketemu Gogope itu udah bisa melampaui. Oke. Kalau belum melampaui nggak pede ketemu Ko Ayung. Tutup aja grupnya lah itu. Patokannya Ko Ayung. Kalau belum berani ketemu Ko Ayung berarti 20-nya belum terlampaui. Oke. Terus kan Yasani pulang tuh. Terus itu Yasani ketarik lagi tuh dari yang 20 itu. Terus akhirnya Yasani tuh sampai lagi ngerenung gitu ceritanya, lagi ngerenung kontemplasi. Sempat Yasani bilang juga di grup itu, sebulan ini aku ketarik di 20 terus gitu kan. Terus akhirnya ngerenung kenapa ya gitu. Sampai Yasani baca yang dissolving itu loh Bang, dissolving ego, realizing the self itu. Terus di situ kan disebutin yang tentang apa sih kalau bisa menyaksikan invisible dari visible gitu. Terus sambil kan di grup itu sambil bahas Asmaul Husna juga kan. Grup siapa? Grup Gogope lah. Oh, hebat Gogope nih ya. Setiap hari itu rame Bang. Ada aja yang dibahas. Terus Asmaul Husna juga dibahas di situ. Jadi kalau bisa misalnya kita lagi ketarik apa, kita hubungkan ke Asmaul Husnanya itu biar ketemu tuh kehadiran Tuhan itu dari permasalahan yang ketarik di nok rendah tadi gitu kan. Terus sambil Yasani lihat-lihat foto, tadinya mau pajang foto selfie lagi nih di status. Sambil lihat-lihat mau milih foto nih ceritanya, ya habis. Jadi pas mau milih foto, terus tiba-tiba Yasani langsung keinget kuliah abang tuh yang apa ya? Lupa ya Sani, yang tentang cerita abang sama Mbak Hadi diajak ke lampu merah itu loh. Oh, yang mana ya? Yang pas OLG kalau nggak salah ya. Ya. Yang pas Mbak Hadi nanya, kamu lihat apa? Abang jawab Muhaimin gitu kan. Nah di situ lulus kan. Bang Asar lulus di situ. Nah terus Yasani juga mikir,
kalau gitu aku ketemu dapat apa ya dari Ketarik 20 ini gitu. Terus tiba-tiba aja Yasani langsung inget yang Ar-Rahman, Bang. Nah, di situ Yasani langsung ngerasa kayak apa ya? Bukan ngerasa bodoh sih, kayak ngerasa Kok mati teh? oh ini udah Ya, kepencet ya, ya. kayaknya. Terus saya Yasani Tak pikir anaknya yang dipencet. enggak. Lagi ini mau garuk-garuk biasa. Jadi Yasani mikirnya enggak mikir Yasani bodohnya, Bang. Cuman mikir gini, kok kayaknya enggak imbang. Kalau cuman gara-gara postur, Yasani melupakan bahwa Tuhan itu menciptakan tiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Ada yang kebagian mancung, ada yang kebagian pesek, ada yang kebagian tinggi, ada yang kebagian pendek, kayak gitu kan. Dari situ. Nah, terus jadi di situ Yasani ngerasa kok kayaknya nggak imbang banget kalau cuma gara-gara postur. Yasani melupakan nikmat Tuhan dikasih segini tuh apa ya, nggak menyadari bahwa dengan masing-masing perbedaan itu yang bikin kita jadinya apa ya, lebih indahnya itu indah variasinya, Bang, gitu loh. Ya mungkin Sophia tinggi tapi kan pasti ada kelemahan yang bisa dia tutupin. Terus kalaupun Yasani pendek, ada yang bisa Yasani tutupin dan ada yang bisa Yasani munculkan potensi Yasani kayak gitu. Nah, salah satunya ya itulah yang harus Yasani cari tahu, tapi yang Yasani tangkap bahwa Tuhan itu udah pasti Ar-Rahman ke Yasaninya gitu, Bang. Nah, dari situ Yasani nangis kan, nangis terus akhirnya ya udah mulai dari situ tiba-tiba udah nggak, setiap ada orang ngomong mau kecil mau apa tuh Yasani langsung ingat Ar-Rahman jadinya. Gitu cara ngelampawinya, Bang. Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba aja gitu. Oke ya. Jadi pendek itu sama dengan jelek, tinggi sama dengan cantik, itu konsep budaya. Itu harus diingat bahwa itu adalah konsep budaya. Itu bukan kenyataan, tetapi itu konsep budaya. Persoalannya kan Mbak Sani setuju dengan konsep ini. Jadi di situ poinnya tuh. Poinnya adalah Mbak Sani setuju dengan konsep ini. Ya kan? Jadi untuk mentransendensinya biar tuntas, konsep ini harus dinyatakan salah. Kecantikan itu bukan persoalan postur. Kecantikan itu soal inner beauty. Ini kan seperti itu ya. Apa namanya? Lampaui dulu konsepnya. Cantik itu soal inner beauty. Bukan soal postur. Itu persoalannya. Jadi postur tidak merepresentasikan kecantikan, postur tidak pendek tidak merepresentasikan jelek, tinggi tidak merepresentasikan cantik. Mungkin pendek itu jelek, tinggi itu cantik, mungkin itu selera. Iya kan? Itu selera. Itu selera saja, ya. Apa namanya itu, sifatnya tuh interest individu, ya. Interest individu, bukan cantik. Bukan definisi cantik itu sendiri. Jadi itu dulu Tesani itu. Jadi Tesani mesti harus kampanye cantik itu inner beauty. Kalau orang mengatakan pendek itu jelek, tinggi itu cantik, itu bukan konsep cantik. Kamu sedang merepresentasikan minatmu sendiri. Seperti itu. Oke ya.
Jadi di sini poinnya adalah courage, keberanian untuk melampaui budaya yang ada. Dan keberanian untuk menegaskan inilah saya gitu ya, yang baru. Jadi courage itu kan untuk melampaui 20 ya, shame itu courage. Courage itu kan ujar-ujarnya gimana Mas Ani? Halo Mas Ani? Wah. Unmute. Oke. Courage itu gimana? Koreksi itu tidak apa-apa, saya tidak sempurna, tidak apa-apa, ada yang tidak suka sama saya. Ya, dan tidak apa-apa kalau saya punya definisi sendiri. Mau apa loh? Oh, gituin. Senggol bacok nih. Jadi teman-teman yang punya kerentanan pada shame gara-gara umur, gara-gara postur, itu harus menyadari poinnya ya. Pendek sama dengan jelek, tinggi sama dengan cantik itu konsep budaya, bukan konsep cantik. Bukan konsep cantik. Dan sebenarnya ya itu hanya soal interest individu ya, yang coba dipengaruhi ya, dan coba mempengaruhi yang lain. Jadi cantik itu adalah inner beauty, bukan soal pendek atau tinggi, bukan soal rambutnya tomboy atau apa namanya tuh, panjang ya. Jadi seperti itu. Selama Mbak Sani percaya bahwa cantik itu adalah terkait hal-hal yang fisik, maka Mbak Sani mungkin tidak akan pernah merasa cantik. Seperti itu. Jadi cara melampauinya itu dengan mengetahui apa sih konsep budayanya, ya kan? Apa sih konsep budayanya? Setelah kita tahu konsep budayanya, oh iya. Seperti itu. Mungkin ada lagi Mbak Sani gimana? Yang lain mungkin? Halo? Jadi courage itu keberanian untuk melampaui budaya yang sudah terlanjur salah, ya kan? Seperti itu. Kalau yang tadi Sani pakai Ar-Rahman itu gimana, Bang? Ya itu bisa, tapi belum jelas gitu loh. Itu bentuknya itu ya beralih ke syukur gitu ya. Oh iya iya ya. Tapi konsepnya belum, yang membuat shame itu kan konsep budayanya ya. Jadi tadi itu justru Tesaminya mensyukuri, tapi tidak mengubah konsep budayanya. Oh iya, paham. Paham ya? Dan itu nanti akan selalu apa ya? Jadi masih gampang kena lagi gitu ya, Bang? Iya. Mulai terprovokasi karena konsepnya belum diruntuhkan. Kalau ini jelas nih, oh pendek itu jelek itu salah. Tinggi itu cantik juga salah gitu ya. Tapi yang benar tuh cantik itu adalah inner beauty. Jadi di situ kemudian tuh ada pertobatan juga. Tesani harus tobat untuk membenarkan budaya, konsep budaya yang keliru itu.
Jadi di situ ada kesalahannya, satu kesalahan budaya. Ya. Yang kedua kesalahannya Tesani setuju dengan budaya yang salah itu. Seperti itu. Mungkin yang lain lagi, ada cerita yang lain kah? Yang terkait 20, 25, 30. Kalau 25 enggak sih, Bang. Ya, jadi ini bagus ya dari pernyataannya Bang Rinanto. Bukan Tuhannya, tapi budayanya yang korup. Bukan Tuhannya, tapi budayanya yang salah. Ya seperti itu. Oke, ini masalah karma, apa karma maksudnya tuh? Oke, ini ada yang lain mungkin. Ada Kak Ika Setiorini, Sam pernah dibully. Coba gimana caranya? Gimana tuh? Dibully gimana? Coba ceritakan. Coba dibuka mic-nya. Siapa Bang? Ika. Ika Setiorini. Ika ya, oke. Sebentar. Itu pasti dianggap tidak sopan budaya. Enggak. Halo Bang. Oke. Ini Gimana tuh? Gimana ceritanya? pengalaman waktu saya masih sekolah di sekolah dasar sih Bang. Tapi apa ya, dampaknya itu sampai saya besar gitu. Mungkin sampai segede ini gitu. Ya, jadi gimana waktu saya SD itu gigi saya itu tonggos Bang. Oh, tonggos tuh kayak ini ya. Kayak omas. Ya, lebih parah mungkin Bang. Waktu itu ada zamannya pelawak boneng. Mungkin ada yang tahu ya. Coba saya carikan itu boneng. Ntar. Biar kita semua apa artinya boneng itu. Boneng. Ada Bang pelawak namanya boneng. Ntar dulu. Saya cari dulu. Boneng. Pelawak. Inilah dia. Oh ini. Ya. Yang mana nih? Yang ini. Ya itu cowok itu giginya yang tonggos. Ya betul. Ya. Seperti ini? Ya dulu seperti itulah Bang. Kurang lebihnya waktu saya masih SD karena perpindahan dari gigi susu ke gigi tetap itu rahang saya itu tumbuhnya nggak seimbang dengan gigi yang mau tumbuh gitu. Jadi istilahnya kan berdesak-desakan nih giginya, jadi giginya maju gitu. Nah akhirnya sama teman-teman saya waktu SD itu saya diolok-olok, dikata-katain boneng gitu setiap hari. Kelinci nyasar lah, boneng lah, jadi istilahnya akhirnya saya berpikir bahwa saya dikatain gini berarti aku jadi sampai besar pun akhirnya berpengaruh bahwa saya tuh berpikir saya tuh nggak cantik gitu loh Bang. Tuh. Jadi artinya kalau boneng begini apa nih artinya ini? Apa namanya itu kalau di pabrik itu istilahnya apa kalau ini? Produksi gagal produksi apa gimana? Gagal produksi. Barang gagal atau gimana? Ya mikirnya kan waktu itu kan akhirnya saya jadi sedih gitu kan ya. Kok istilahnya nggak diterima dalam. Kalau kayak gini berarti produk gagal atau gimana? Ya enggak sih.
ya menurut saya sih enggak bukan produk gagal ya, cuman dalam perjalanannya kan harus mengalami hal seperti itu gitu loh. Iya, bagi masyarakat itu kalau yang giginya kayak begini tuh apa? Secara budaya. eh iya mungkin ya. Bahan Jadi tertawaan kali ya. iya betul. Jadi kayak Bahan tertawaan semacam ya. Iya, lucu-lucuan gitu iya, loh, iya, iya, iya. lucu-lucuan gitu. Iya, Karena bahan nggak sama tertawaan. yang lain. Bahan tertawaan. Karena nggak sama yang lain. Jadi akhirnya Memalukan tuh kalau menjadi bahan iya tertawaan. karena jadi akhirnya gede-gede juga saya ngerasa bahwa oh saya nggak secantik yang inilah gitu loh. Masih ada pikiran bahwa yang kemarin-kemarin waktu SD diolok-olok itu masih terus menghantui. Oke. Nah, itu ada manusia yang menjadi bahan tertawaan orang lain gitu ya. Jadi memang dalam kebudayaan itu ya ada korupnya, di mana kita setuju bahwa manusia itu ada yang menjadi simbol dari kecacatan ya. Simbol cacat itu kan kemudian menjadi bahan tertawaan ya. Seperti itu. Itu konsep budayanya tuh. Jadi konsep budayanya itu bahwa kita merasa berhak untuk menertawai kekurangan orang lain. Kita merasa benar kalau kekurangan itu ditertawain. Itu konsep budayanya. Itu dulu kita ini dulu. Jadi kekurangan manusia itu layak untuk menjadi bahan tertawaan. Ini kan masih kita lihat di acara-acara komedi kita ya. Apa namanya? Penistaan terhadap kemanusiaan itu sesuatu yang kita anggap menarik. Kekurangan manusia itu menarik untuk ditertawakan. Itu konsep budayanya. Ini anu banget ya. Konsep yang sangat kejam, keji ya. Ini kekejian, budaya keji. Bayangkan ada budaya yang membawa manusia itu mengidentifikasi dirinya sebagai produk gagal. Ya kan? Itu keji. Dan kita setuju dengan itu. Jadi kayak kalau lihat fotonya ini kan kayaknya produk gagal nih. Kalau Boneng nih. Ya kan? Dan kita setuju bahwa ini memang produk gagal gitu ya. Bukan keunikan, tetapi ini kekurangan. Ya, padahal kan kelebihan nih. Kelebihan itu dianggap kekurangan. Seperti itu. Jadi apa namanya, shame itu terkait dengan konsep budaya, dan itu kadang-kadang itu samar, tidak terkatakan konsep budaya itu, tapi efeknya sangat jelas. Efeknya sangat jelas. Ya. Ya ini ya, kekurangan itu dijadikan bahan senang-senangnya orang gitu ya. Itu kejam sekali
ya. Kekurangan itu dijadikan bahan lelucon, bahan untuk senang-senang orang lain. Itu persoalannya. Dan ini ada di masyarakat kita gitu ya. Bukan hanya ada, tapi masih sering. Seperti itu. Oke ya. Jadi ini kita mesti istighfar bareng-bareng ini. Menyadari bahwa kita hidup dalam budaya yang keji. Keji terhadap manusia. Ya kan? Keji terhadap ciptaan Tuhan begitu. Di situ poinnya tuh. Dan kita setuju, ya, kita setuju. Seperti itu. Jadi, hal yang belum mampu kita identifikasi, langsung kita katakan kekurangan, ya toh? Itu kan budaya masyarakat kita itu. Yang tidak mampu diidentifikasi, dia nyatakan itu sebagai kekurangan. Itu ciri-ciri lower mind, ya. Hal yang belum diidentifikasi, hal yang belum diketahui kegunaannya, buru-buru dinyatakan sebagai aib, sebagai cacat, sebagai apalagi produk gagal. Ini budaya. Saya masih sering melihat ini dalam masyarakat gitu ya. Seperti itu. Jadi bagaimana melampaui ini, berani mengatakan bahwa ini salah gitu. Dan saya juga salah menyetujui definisi semacam ini. Ya kan? Seperti itu. Oke ya. Kak Ika, persoalannya itu di sini. Persoalannya di situ. Halo Kak Ika. Iya, Bang. Oke. Jadi di sini ini ada peragaan akan kebodohan. Kebodohan kita diproyeksikan kepada orang lain. Itu masih banyak di Indonesia begitu. Kebodohannya diproyeksikan kepada orang lain. Muncullah istilah Pak Jokowi pelongo-pelongo. Karena dia tidak mampu mengidentifikasi dirinya gitu. Diproyeksikan saja ke orang lain. Dan di tingkat nasional, di politik, elit-elit kita masih memperagakan itu kan. Seperti itu. Iya, Bang. Jadi bukan soal bonengnya, tapi soal kesadaran kolektif masyarakat kita dalam memahami hal-hal yang unik, gitu kan? Itu kan persoalannya tuh. Sesuatu yang tidak sama berarti satunya itu pasti rusak. Sesuatu yang tidak sama berarti satunya itu pasti produk gagal gitu. Artinya ya kembali kepada bahwa dia tidak mampu mengidentifikasi lalu buru-buru menyimpulkan itu adalah sebuah kecacatan. Seperti itu. Oke ya, ini kayaknya sampai di situ ya. Ini karena jam 8 saya ada lab klinis.
Mungkin satu orang lagi deh, Pak Uki, BDW. Silakan Pak Uki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, terkait kesalahan mengidentifikasi itu saya sempat cuma terkait SARA, Bang. Jadi saya lahir dan besar di Madura. Image tentang orang Madura itu kan gagah, gitu, suka carok gitu. Kalau ditantang orang nggak pernah mundur kan, gitu-gitulah. Nah, saya itu sempat tersiksa dengan konsep seperti itu, Bang. Sementara saya tidak seperti yang dibayangkan tentang Madura itu. Kalau ditantang mundur. Pokoknya saya tidak punya tradisi carok lah gitu. Oh gitu ya. Iya. Sehingga sering saya mengalami ketersiksaan dengan itu ketika orang, termasuk Cak Non misalnya kan sering mengolok-olok orang Madura walaupun konteksnya guyon, itu saya sering merasa panas gitu. Oh. Nah, tapi akhirnya saya menyadari bahwa itu, oh iya sumbernya ini ego ya. Dan sekarang saya sudah berani cerita tentang bahwa saya itu tidak seberani seperti orang Madura pada umumnya gitu. Termasuk ke anak-anak saya. Dan saya dengan enak bercerita bahwa apa yang selama ini dipegang oleh orang Madura itu ego dan tidak baik gitu. Ya. Termasuk lagi Bang, saya kan lahir besar di Madura juga dengan kultur Islam tradisional di desa NU gitu. Jadi ketika NU dikata-katain itu bergejolak saya. Oh. Dulu Bang. Ya alhamdulillah terlampaui lah hal-hal seperti itu. Oke. Ya, jadi itu memang kita perlu mengidentifikasi pola budayanya ya. Iya. Selama kita tidak bisa mengenali pola budayanya, maka kita akan dipenjara oleh budaya tadi. Ya betul di penjara. Kita akan dipenjara itu. Dan kita akan selalu merasa tertrigger oleh orang lain, padahal kita sendiri yang setuju dengan pola budaya tadi. Iya. Jadi kayak cerita Pak Uki tadi ini, dia kan suka tertrigger kalau misalnya ini. Padahal itu lukanya sendiri, ya. Iya. Luka sendiri dalam budaya tadi. Jadi lukanya itu karena dia harus mencocokkan dirinya dalam template budaya tadi, kan luka akhirnya. Iya. Nah, jadi SEM itu kan seperti itu kurang lebih, bahwa diri kita harus cocok dengan template budaya. Kalau enggak berarti saya not enough gitu ya. Iya. Tidak punya figura sendiri, Bang ya. Tidak punya figura sendiri. Iya. Seperti itu. Salahnya di situ. Tidak berani mendefinisikan dirinya sendiri. Tidak berani mengatakan inilah saya gitu. Iya. Oke, betul bahwa saya minum air sumur di Madura. Oke, betul bahwa saya tiap pagi menapak di bumi Madura, tetapi inilah saya gitu ya. Iya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu poin penting dari SEM itu adalah kita mengidentifikasi pola budayanya dan melampaui itu. Iya. Seperti itu. Dan melampauinya artinya kita mendefinisikan sendiri. Jadi melampaui itu berarti kita membuat definisi baru ya, yang lahir dari pengertian kita sendiri. Dengan begitu kita akan berani mengatakan inilah saya. Gimana Pak bahasa Maduranya inilah saya? Arya Sengkok. Ya udah begitu ya. Ya itu Bang, saya sudah bisa menertawai
kekonyolan saya gitu, kekonyolan jiwa saya sekarang udah. Iya. Oke. Harus berani mengatakan itu ya. Kalau untuk Tesani, gimana bahasa Bataknya inilah saya? On maau. Halo Mas. Gimana? Iya, bahasa Batanya on maau. On mau. Oh iya, siap lah. Horas bang. Kalau Kak Ika gimana bahasa Batak apa nih? Bahasa apa? Kalau Kak Ika ini apa? Madura atau Surabaya ini? Apa jawaban ini? Oke lah ya, malam ini kita belajar banyak. Oh, kalau Betawi ini Cilacap. Banyumasan gimana kalau Banyumasan? Ada nggak dari Banyumas? Tegal lucu tuh bang, Tegal. Tegal Banyumas. Ada, coba buka mic-nya. Ayo. Bukan mic-nya, satu Tegal. Jangan tertawa, ini itu keunikan. Nggak boleh menertawakan. Bang Zuhdi Padang, Bang Zuhdi mana Padang? Kita nggak boleh menertawakan hal yang tidak bisa kita identifikasi, lalu kita cap sebagai kejelekan. Itu poin kita malam ini ya. Ya. Coba Iki Nyong, siap lah. Ini Bali, Tiang Niki. Wah. Ya. Oke lah ya. Jadi malam ini satu poin yang kita bisa sepakati bersama bahwa kita mesti hati-hati, tidak buru-buru menertawakan hal yang belum mampu kita identifikasi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Aswar. Selamat malam. Terima kasih Bang. Makasih Bang Aswar. Makasih Ko Tony. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Makasih Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.